semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ketiga perkuliahan menggambar teknik, yaitu terkait toleransi linier dan suaian. Seperti biasa, saya mengupload videonya ini jam 4 maksimal, hari Senin jam 4. Kemudian dilanjutkan untuk berdiskusi di jam kuliah kelas masing-masing. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materi. Oke, jadi untuk targetan minggu ini kita memahami konsep toleransi serta kaitannya dalam perancangan teknik. Sebelum saya masuk ke inti dari materi sendiri, biasanya kalau kita menggambar suatu sketsa atau barang, itu memang alangkah baiknya itu diperlukan adanya toleransi. Toleransi digunakan untuk apa? Toleransi digunakan untuk untuk jaga-jaga lah. Intinya untuk jaga-jaga kalau terjadi kesalahan ketika proses manufaktur. Proses manufaktur sendiri itu adalah yang dimaksud proses mengubah raw material menjadi barang jadi. Oke, jadi di sini ada slide berkaitan dengan toleransi, merupakan ukuran-ukuran pada gambar suatu komponen atau benda kerja dalam pengerjaannya, yang dimana dalam proses pengerjaan benda kerja tersebut ada yang namanya penyimpangan. Penyimpangan itu sendiri bisa penyimpangan random, ada penyimpangan sistematis. Seperti itu. Yang minggu kemarin sempat saya jelaskan apa itu penyimpangan random dan apa itu penyimpangan sistematis. Mungkin bisa dibaca lagi slide di minggu kemarin apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Kemudian penyimpangan-penyimpangan tersebut bergantung pada yang pertama adalah bentuk dan ukuran benda kerja. Kemudian cara pengerjaan, yang ketiga adalah alat yang digunakan, dan yang terakhir adalah material. Jadi pasti hampir ketika kita mengerjakan benda kerja itu pasti adanya penyimpangan. Kalau yang misalnya yang punya masalah silinder itu ada masalah ketika membuat garis. Garisnya itu mungkin susah untuk lurus ya kan. Susah untuk lurus, jadi kadang orang yang memiliki silinder dengan orang normal bisa jadi kebanyakan juga itu ada penyimpangan saat mengukur gitu. Bisa jadi penyimpangannya itu sebesar 0,1, bisa jadi 0,02 mm kayak gitu. Who knows ya kan. Kemudian ada materialnya juga. Kadang misalnya gini, kita membuat benda kerja yang mana benda kerjanya itu terbuat dari besi. Besi ketika diproses dipanas dia memuai. Nah, ketika dia ketika dia dingin itu dia kondisinya lebih padat. Nah, makanya mungkin kalian kalau misalnya suka belajar kereta api antara siang dan malam itu kerenggangannya beda biasanya. Nah, itu salah satu contoh kalau yang ada masalah material. Next, agar dapat dicapai ukuran benda kerja yang diinginkan, maka dalam gambar ditunjukkan yang pertama adalah ukuran nominal dan yang kedua adalah batas penyimpangan. Nah, di mana batas penyimpangan itu dia bisa batas atas atau bisa juga dia batas bawah. Batas atas dia itu lebih ukurannya toleransinya dia lebih besar, sedangkan yang bawah itu dia ukurannya lebih kecil. Toleransi adalah perbedaan antara batas penyimpangan membesar dan batas penyimpangan mengecil dari ukuran nominal. Nah, bisa dilihat sendiri. Kira-kira dari yang dijelaskan di slide ketiga ini, apakah yang dimaksud dengan ukuran nominal? Nah, ukuran nominal sendiri itu adalah ukuran standarnya dia, ukuran aslinya dia. Gitu. Kemudian, penentuan toleransi bergantung dari pertama adalah fungsi benda kerja.
Yang kedua adalah pasangan benda kerja, dan yang terakhir adalah penyimpangan bentuk yang diizinkan. Nah, jadi batasnya seperti yang saya bilang tadi, itu batasnya berapa sih kayak gitu. Nah, kemudian ada fungsi dari benda kerja itu sendiri, seperti kayak rel. Rel itu kalau di persimpangan rel kayak gitu ya, mesti kan ada rel itu kapan dia direnggangkan dan kapan dia tuh dirapatkan. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika mau membelokkan kereta api, dia tuh nggak ada masalah saat membelokkan relnya itu sendiri, jalur dari rel itu sendiri. Ukuran ukuran toleransi pada gambar detail. Ya, yang pertama adalah toleransi ditulis dengan angka yang setingkat lebih kecil dari angka standar ukuran nominal. Contoh, ketika ukuran nominal ditulis dengan huruf sebesar 3,5 mm, toleransi dengan ukuran huruf sebesar 2,5. Nah, jadi itu toleransi yang bawah karena dia lebih kecil. Nah, kemudian saya punya statement bahwa ketika toleransi dari misalnya ada nominal 4,650. Terus ada ini kurang lebih ya ini. Kurang lebih saya nggak kelihatan ini mungkin. Kurang lebih ya kurang lebih lah. Nah, keluar dia. Oke, misalnya toleransi 4,65 kurang lebih 0,03. Nah, berarti jadi finalnya itu batas atas dan bawahnya itu toleransinya itu dia lebih besar dari 4,650 ditambah 0,03. Any other way, dia 4,650 dikurangi 0,03. Berarti range-nya dia itu adalah ini 53 dan 47. Dia lebih dari 0,03 dan di sisi lain dia kurang dari 0,03 gitu. Dan ketika dia masih ada di range-nya ini, dia masih acceptable. Dia masih bisa diterima. Kalau misalnya dia lebih, dia nggak bisa diterima. Begitu juga kalau misalnya dia kurang dari 4,647 ini, dia nggak bisa diterima. Oke, next. Nah, seperti ini. Penyimpangan ditulis setelah ukuran nominal. Penyimpangan membesar ditulis di atas seperti ini. Nah, penyimpangan mengecil ditulis di bawah atau sejajar dengan ukuran nominal seperti ini. Dia ada 25 nominalnya. Nah, kemudian untuk penyimpangan besarnya itu dia toleransinya adalah 0,2. Nah, kalau yang batas bawahnya itu 0,1. Nah, ukuran luar seperti poros dan ukuran dalam seperti lubang masing-masing ditulis sendiri-sendiri. Jadi beda. Poros sama ukuran dalam lubang, ukuran dalam ada poros, ada lubang, itu beda. Itu ditulis masing-masing sendiri. Ini untuk ukuran normal ya. Nah, untuk yang terakhir penyimpangan 0 juga harus ditulis tanpa ada tanda lebih. Nah, jadi seperti ini. Dia 0 dan dia batas atasnya itu 0,35. Penyimpangan ditulis dalam desimal yang sama, kecuali penyimpangan yang bernilai 0. Kayak gini. Penyimpangan yang simetris terhadap ukuran nominalnya digunakan tanda plus minus. Ini kalau simetris. Gitu. Seperti inilah, ini kan plus minus, dan ini berarti simetris ya. Oke, di sini ada toleransi pada gambar susunan. Oke, yang pertama, ukuran dari lubang selalu diletakkan di atas garis seperti ini. Menunjukkan ukuran dan ukuran dari poros diletakkan di bawah. Nah, ini kalau misalnya ada lubang, itu lubang di atas didahulukan, kemudian kalau poros ya di bawah. Menunjukkan ukuran ditulis lubang atau poros atau nomor posisi dari masing-masing. Misalnya gini, untuk nomor 1 ini dia lubang misalnya. Untuk nomor 2 dia poros, seperti itu. Nah, kemudian untuk toleransi sudut, satuan ditulis dalam derajat, menit, dan detik.
penunjukan ukuran sudut sama seperti penunjukan untuk ukuran yang panjang. Sama, ini misalnya 30 derajat. Nah, dia toleransinya ini 15 derajat, terus di sini ada 30. Gitu. Nah, ini contohnya dari toleransi. Nah, ini toleransinya 0,0. Ini sorry. Jadi di sini ada dua benda kerja nih. Ada ini satu, ini ada dua. Jadi di sini ada toleransinya. Di sini ada toleransinya. Itu yang pertama ini toleransi dari benda kerja yang kecil ini. Nah, kalau 0,4 ini toleransi dari benda kerja yang di bawah gitu untuk memasangkannya. Nah, di sini ada toleransi umum. Dia penunjukannya ukuran dalam gambar pemesinan pada prinsipnya selalu ditentukan toleransi. Pasti nanti dari proses pemesinan, proses manufaktur itu pasti ada yang namanya toleransi. Nanti kalau kalian belajar di proses produksi, nanti kalian juga bakal tahu sih toleransi gimana. Apalagi kalau prosesnya itu proses panas. Pengelasan itu kan panas, mesti ada toleransi. Kapan bendanya itu dikatakan reject, dan kapan dia bendanya itu masih bisa diterima. Pada suatu gambar, bagian yang tidak memerlukan suaian dan toleransi khusus, toleransi ditunjukkan pada catatan umum dengan menentukan harga yang diizinkan. Next, penulisan toleransi pada catatan umum mewakili beberapa toleransi dari setiap ukuran yang bersangkutan. Kemudian toleransi umum disesuaikan menurut tabel. Nanti ada tabelnya. Untuk penyimpangan-penyimpangan yang di luar dari toleransi umum dicantumkan langsung pada gambar. Nah, toleransi umumnya seperti apa, Bu? Oke, toleransi umumnya adalah seperti ini. Set. Nah, ini. Ukuran nominal, jadi di sini ada ukuran normalnya ini. Nah, kalau misalnya dia penyimpangannya diizinkan, kalau selama dia yang diizinkan itu adalah halus, seperti ini. Kalau sedang, seperti ini. Kalau kasar, seperti ini. Nah, ini untuk radius. Untuk radius itu yang melengkung ya. Yang melengkung seperti ini. Dan ini adalah toleransi umum untuk penunjukan sudut. Nah, simbol dari ukuran dan toleransi sendiri itu adalah N itu berarti nominal, T itu toleransi. Kalau penyimpangan membesar itu ditulisnya U, sedangkan kalau mengecil itu itu pakai L. Seperti ini. Oke, saya mungkin akan melanjutkan ke video yang kedua. Saya akhiri dulu di video yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.